Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Naila Putri Nisawing dengan NIM 23112040. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memfollow up kembali terkait dengan mata kuliah Hukum Pajak yang materinya yaitu tentang asas-asas dan teori pemungutan pajak. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan terkait dengan asas-asasnya. Yang pertama itu ada equality, yaitu asas persamaan. Nah, asas ini menekankan bahwa warga negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, sehubungan dengan keuntungan besar kecilnya pendapatan yang diperoleh di bawah perlindungan pajak. Nah, yang kedua itu ada certainty, yaitu asas kepastian. Nah, asas kepastian ini menekankan bahwa bagi wajib pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan tata cara pembayaran pajak. Nah, kepastian hukum mengenai subjek, objeknya, dan tata cara pungutannya. Nah, yang ketiga itu ada confirmation of payment, yaitu saya ulangi lagi, yang ketiga ada confirmation of payment, yaitu ada asas menyenangkan, yaitu asas ini mengandung makna bahwa pajak seharusnya dipungut pada waktu maupun dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak menerima penghasilan atau gaji. Selanjutnya ada low cost of collection, yaitu asas efisiensi. Nah, asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Nah, yang pertama itu kita lanjut nih guys ke teori-teori pemungutan pajak. Nah, yang pertama itu ada teori asuransi, yaitu menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena mereka mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. Nah, pajak ini disamakan dengan premi asuransi wajib pajak, disamakan dengan tertanggung, dan negara disamakan dengan pihak penanggung. Dalam kenyataannya justru dalam pemungutan pajak tidak diterima suatu imbalan yang segera langsung dapat ditunjuk. Nah, yang kedua itu ada teori kepentingan. Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyat karena negara telah melindungi kepentingan. Nah, teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak. Nah, yang dilindungi oleh negara, jadi lebih besar kepentingan yang dilindungi, maka lebih besar pula pajak yang harus dibayar. Nah, yang ketiga itu ada teori bakti, kepentingan mutlak. Nah, teori ini didasarkan pada organ teori, yaitu dari Otto van Gierke, yang menyatakan bahwa negara itu menerapkan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Nah, oleh karena itu, organ atau lembaga itu dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban membayar pajak. Nah, yang keempat ada teori daya beli. Nah, menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Nah, jadi pajak yang berasal dari masyarakat dikembalikan lagi kepada masyarakat tanpa mengurangi, sehingga pajak itu hanya berfungsi sebagai pompa untuk menyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan kembali kepada masyarakat. Selanjutnya, sehingga pajak pada hakikatnya tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, maka pemungutan pajak dapat dibenarkan. Nah, menurut teori ini, pajak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menyedot daya beli masyarakat untuk dimasukkan ke kas negara dan kemudian dikembalikan kepada masyarakat. Nah, adapun teori yang terakhir yaitu teori pembenaran pajak menurut Pancasila. Nah, Pancasila menganut sifat kekeluargaan dan gotong royong. Dalam pajak tidak lain daripada pengorbanan setiap anggota masyarakat untuk kepentingan bersama tanpa mendapatkan imbalan. Berdasarkan Pancasila, pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak ditutup atau dihidup. Jadi akhirnya uang dari pajak untuk diri sendiri, untuk kesejahteraan sendiri, untuk masyarakat sendiri. Sekian itu dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi, ini hanyalah follow up, jadi tidak semua saya hafal dan saya pelajari karena semuanya saya menyontek. Dadah.